Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai syifa, yaitu sebagai penyembuh. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safwatut Tafasir menafsirkan syifa atau menafsirkan daripada Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-57 adalah ay yashfi ma fiha minasyirki wasyakki wal jahli, yaitu Al-Quran akan mengobati manusia yang pertama dari penyakit kemusyrikan. Dahulu di kota Makkah Al-Mukarramah, sebelum datangnya atau diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim, penduduknya banyak, mayoritas yang menyembah daripada berhala atau melakukan kemusyrikan. Tapi begitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kemusyrikan itu pun sedikit demi sedikit hilang. Dan yang kedua, Imam Ali As-Sabuni menafsirkan yaitu menghilangkan daripada keraguan-raguan, yaitu tentang manusia, bagaimana mereka menghadapi kehidupan di dunia ini. Benarkah akhirat itu nyata? Benarkah neraka itu ada? Dan benarkah janji Allah itu pasti? Maka secara tidak langsung Al-Quranul Karim memberikan edukasi, memberikan ibrah sekaligus pelajaran kepada kita mengenai kabar tentang adanya kehidupan setelah daripada kematian, yaitu kehidupan akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ali As-Sabuni pun menjelaskan, yakni fungsi Al-Quran adalah sebagai obat daripada kebodohan. Dahulu penduduk Mekah, penduduk Arab adalah terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Akan tetapi begitu diturunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah, subhanallah, sampai saat ini, hingga saat ini kota Makkah menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Al-Quran pun mencantumkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, yakni kota Makkah adalah salah satu kota yang diberkahi, di mana tidak ada pepohonan, jarang sekali pepohonan, akan tetapi buah-buahan begitu dahsyat dan begitu luar biasa berlimpah ruah. Misalnya di saat kita berangkat haji, kita berangkat umroh, maka banyak sekali buah-buahan yang kita temui. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat ke-82 Allah juga menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, mengobati berbagai macam penyakit. Bisa jadi penyakit batin, ada penyakit iri, dengki, hasud, takabur, sombong dan lain sebagainya. Kalau kita rajin membaca Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan terhadap apa-apa penyakit yang ada di dalam dada kita. Kemudian Al-Quranul Karim juga berfungsi sebagai penyembuh terhadap penyakit zahir, penyakit badan kita. Bahkan ada sebuah penelitian di Jepang, di mana penelitian ini dilakukan oleh salah satu profesor ternama. Air yang dibacakan Quran, subhanallah, molekulnya berubah dan menjadi partikel-partikel yang berbentuk kristal terbaik. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran. Berbeda dengan air yang diperdengarkan lagu atau air yang diperdengarkan musik-musik, tetapi molekulnya tidak seindah air yang dibacakan Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum, suatu bangsa, masyarakat itu dengan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkan derajat suatu kaum itu juga dengan Al-Qur'an. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka Allah akan muliakan dia di dunia maupun di akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, maka Allah akan berikan kehinaan, Allah akan berikan kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat lain Allah menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa, kata Allah, yang lari atau berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Bisa jadi secara finansial dia akan terpuruk, secara karir dia tidak akan berkembang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau kita buka di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-204, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya ayat ini berkaitan dengan perintah daripada mendengarkan khutbah Jumat, ya. Bagi makmum atau jamaah yang melaksanakan sholat Jumat, ya diperintahkan untuk mendengarkan khotib menyampaikan daripada materi khutbahnya. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi guru kita Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang menulis daripada tafsir Al-Misbah, beliau menyampaikan bahwasannya setiap kita apabila dibacakan Al-Qur'an, maka kita harus mendengarkan sekaligus menyimaknya. Kenapa? Karena dalam setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu mengandung sebuah mau'idhah, sebuah pelajaran yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang pasti, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan Al-Qur'an tidak seperti kita mendengarkan musik. Membaca Al-Qur'an tidak seperti kita membaca buku. Akan tetapi mendengarkan Al-Qur'an akan menyehatkan badan kita, akan menenangkan batin kita, dan membaca Al-Qur'an juga akan memberikan efek yang sangat baik bagi setiap tubuh kita atau bagi setiap anggota tubuh kita. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan orang yang rajin membaca Quran, maka dia tidak akan terkena penyakit pikun meskipun usianya sudah mencapai 100 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di momentum bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, di dalam bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka mari sama-sama kita berlomba-lomba membaca Quran, ya, menghatamkan Al-Qur'an, mentadabburi maknanya, mendengarkan kajiannya, sekaligus mengamalkan daripada substansinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah rahmati dengan Al-Qur'anul Karim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan demikian. Kesempurnaan hanya milik Allah.
Kebenaran datangnya dari Allah, salah dan khilaf datangnya dari al-fakir pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.